Vian pergi meninggalkan Cecilia dengan penuh kekecewaan yang teramat dalam. Sudah terlalu lama aku bersabar dan setia menunggu kamu Cecilia. Tapi tidak sedikit pun kamu membuka hatimu untukku. Batin Vian yang kini berjalan menuju ruangannya dengan wajah yang penuh kekecewaan. Sedangkan kini Tasya sudah selesai mandi dan mengganti pakaiannya. Tasya pun bersiap untuk pulang. Sayang, apa tidak sebaiknya kamu pulang bersamaku saja nanti? Ucap Arya yang merangkul Tasya. Gak, aku duluan saja. Aku juga mau mampir ke supermarket dulu, ada yang harus aku beli. Ucap Tasya. Baiklah. Kamu hati-hati ya. Kata Arya yang masih memeluk Tasya. Iya, kamu tenang saja. Jawab Tasya. Ya sudah, aku antar kamu sampai di ke depan. Ucap Arya yang diangguki oleh Tasya. Mereka pun keluar dari ruangan dan menuju lift, namun saat melewati ruangan Vian, Arya dan Tasya mendengar ada suara barang yang jatuh dan pecah. Mereka pun akhirnya menghentikan langkah mereka untuk melihat keadaan Vian. Vian, panggil Arya yang kini sudah di ambang pintu bersama Tasya. Arya dan Tasya melihat ruangan Vian sangat berantakan dan banyak barang-barang yang pecah di sana. Ada apa ini Vian? Tanya Arya kembali, namun tetap tidak mendapat jawaban dari Vian. Karena terus-terusan tidak mendapat jawaban dari Vian, Arya dan Tasya pun langsung masuk dan menghampiri Vian yang tengah terduduk di kursinya. Astaga, tangan dia berdarah. Ucap Tasya yang melihat tangan Vian mengeluarkan darah. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Vian? Kamu bertengkar dengan Vian? Tanya Tasya yang menarik tangan Vian dan mendudukkan Vian di sofa untuk diobati lukanya. Enggak sayang, tidak ada apa-apa di antara aku dan Vian. Jawab Arya yang melangkah sambil membawa kotak P3K yang Arya ambil di laci penyimpanan Vian. Tasya pun dengan telaten mengobati Vian, sedangkan Vian hanya diam tak bergeming. Meringis pun tidak, padahal luka yang Vian dapat itu lumayan dalam. Ter. Sayang, sebentar ya, aku sangat telepon dulu. Ucap Arya pada Tasya yang hanya diangguki oleh Tasya. Arya pun langsung menjauh dari Tasya dan Vian untuk mengangkat telepon. Tak lama Arya pun kembali mendekat pada Tasya yang masih dengan telaten mengobati Vian. Sayang, aku ada urusan sebentar. Bisa tidak kamu pulangnya nanti saja? Kamu temani Vian dulu, aku takut terjadi sesuatu kalau tidak ada yang menemaninya. Ucap Arya. Iya bisa kok. Aku akan menemani Vian dulu, lagi pula sepertinya Vian juga sedang butuh sandaran dan teman untuk mencurahkan isi hatinya. Jawab Tasya. Baiklah sayang, kamu tetap di sini bersama dengan Vian ya. Kalaupun mau pergi kamu harus bilang padaku. Ucap Arya yang mencium kening Tasya. Iya, kamu tenang saja. Ucap Tasya. Arya pun langsung pergi karena ada rapat yang seharusnya dihadiri oleh Vian. Namun akan sangat tidak mungkin kalau Vian menghadiri rapat kali ini dengan keadaannya yang seperti saat ini. Tasya melanjutkan memakaikan perban di tangan Vian. Namun sama seperti tadi, Vian sama sekali tidak bergeming. Ada apa Vian? Tanya Tasya pada Vian. Apa ini berhubungan dengan hati? Tanya Tasya kembali yang mencoba menebak, dan kali ini Vian menengok ke arah Tasya dengan mata sendunya. Ada apa Vi? Kalau kamu punya masalah ceritakan saja padaku ataupun Arya. Kami pasti akan membantumu. Jangan pernah menyembunyikan apapun padaku, terutama pada Arya. Karena Arya akan sangat cemas kalau sampai terjadi sesuatu padamu. Ucap Tasya yang mengelus punggung Vian untuk menenangkan Vian. Perlahan Vian pun menyandarkan kepalanya di bahu Tasya dan Vian mulai menangis di pundak Tasya. Apa aku salah mencintainya? Apa aku salah memintanya untuk berhenti mengejar sesuatu yang tidak mungkin bisa dia miliki lagi? Ucap Vian di sela tangisnya. Tidak. Kamu tidak salah. Jawab Tasya dengan terus mengelus punggung Vian. Arya kembali masuk ke dalam ruangan Vian untuk mengambil berkas yang harus dia bawa. Saat Arya masuk ke dalam ruangan Vian kembali, Arya melihat Vian yang tengah bersandar pada Tasya. Walaupun isak tangis Vian sangat kecil tapi masih bisa terdengar boleh Arya. Arya mendekat pada Tasya dan Vian. Arya berniat untuk menyentuh Vian namun dicegah oleh Tasya. Dan Arya pun mengerti maksud Tasya. Akhirnya Arya meninggalkan mereka kembali. Kalau bukan aku yang salah lalu siapa yang salah? Ucap Vian kembali. Waktu. Yang salah adalah waktu. Kamu mencintai dia di waktu yang salah, begitu pun dengan dia. Jawab Tasya. Dengar Vi, kalau memang dia tidak bisa mencintai kamu, bahkan dia tidak bersedia memberikan satu kali kesempatan untukmu, dan dia terus-menerus mencintai dan mengejar orang yang dia cintai.
maka berhentilah mengejarnya dan berhentilah berharap lagi padanya karena itu akan membuatmu terluka lebih dalam lagi, Vi. Cobalah untuk menutup hatimu untuknya dan buka hatimu untuk wanita lainnya yang pasti mencintai dan menyayangi kamu. Sambung Tasya. Vian pun hanya diam mendengar ucapan Tasya. Memang benar akan terasa menyakitkan mencintai dan menyayangi seseorang yang tidak mencintai kita bahkan tak menganggap keberadaan kita. Yang diucapkan Tasya ada benarnya juga. Baiklah, aku akan mengubur perasaan ini dalam-dalam dan mencoba membuka hati untuk yang lainnya. Batin Vian. Ceklek. Pintu ruangan Vian terbuka dan masuklah seorang wanita cantik yang juga habis menangis karena terlihat dari matanya yang bengkak. Tasya melihat ke arah wanita itu dengan posisi Vian yang masih tetap bersandar di bahu Tasya. Begitu pula dengan wanita itu yang tak lain adalah Cecilia pun menatap Tasya. Wanita itu. Bukannya dia adalah wanita yang waktu itu berada di restoran bersama dengan Dede. Lalu sedang apa dia di sini dan kenapa dia bisa sedekat itu dengan Vian? Ada hubungan apa di antara wanita itu dan Vian? Batin Cecilia yang terus menatap Tasya dan Vian. Ada perlu apa? Tanya Tasya pada Cecilia. Aku ada perlu dengan Vian. Jawab Cecilia dengan suara khas orang abis menangis. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Pergi, aku tidak ingin melihatmu. Jawab Vian dengan suara beratnya. Tapi Vi, pergi. Ucap Vian dengan nada tinggi yang memotong ucapan Cecilia. Cecilia pun pergi dari ruangan Vian dengan perasaan yang tidak bisa dia gambarkan. Cecilia merasa sakit saat Vian berbicara dengan nada tinggi bahkan berkata kalau Vian tidak mau melihatnya lagi. Dan saat Cecilia melihat Vian dengan wanita tadi sangat akrab, hati Cecilia terasa sesak. Sama halnya dengan waktu dia mendengar dan melihat Arya bersama dengan wanita lain. Ada apa denganku? Kenapa rasanya sesak sekali saat Vian bersikap seperti itu padaku? Batin Cecilia. Cecilia pun terus berjalan menuju ruangannya untuk mengambil barangnya. Karena Cecilia memutuskan untuk langsung pulang ke kediamannya karena Cecilia sudah merasa sangat lelah. Sesampainya di rumah, Cecilia langsung masuk ke dalam kamarnya. Pikiran Cecilia pun menjadi gusar, pikirannya selalu menuju Arya dan terkadang kepada Vian. Apa yang terjadi padaku? Kenapa pikiranku dipenuhi oleh Arya dan juga Vian? Apakah aku sudah mulai memiliki perasaan pada Vian juga? Batin Cecilia. Sedangkan kini Tasya dan Arya menuju kediaman Azahra. Sedangkan Vian pulang ke kediaman orang tuanya untuk menenangkan dirinya. Sayang, bagaimana keadaan Vian tadi? Tanya Arya pada Tasya dengan pandangannya yang tetap fokus menyetir. Jauh lebih baik dari waktu kamu tinggal rapat tadi. Jawab Tasya yang melihat ke arah Arya yang masih fokus menyetir. Bagus kalau begitu. Aku tidak menyangka kalau perasaannya pada Cecilia akan sebesar itu. Ucap Arya. Cecilia, wanita yang waktu itu melihatmu dengan tatapan suka itu. Ucap Tasya. Iya, jawab Arya. Cecilia adalah temanku dan Vian dulu. Sejak itu kami dekat. Namun lama-kelamaan Cecilia menunjukkan perhatiannya padaku dan dia pun selalu mencari kesempatan untuk lebih dekat lagi denganku. Namun bersamaan dengan itu Vian pun memiliki perasaan padanya. Dulu Cecilia disukai oleh banyak laki-laki karena dia cantik, pintar, baik, cerita, dan juga dia anak dari salah satu pengusaha di negara ini. Jelas Arya, termasuk kamu. Tanya Tasya sambil menatap Arya meminta jawaban. Kalau aku memang menyukai dia, kenapa tidak sedari dulu aku menjalin hubungan dengannya lebih dari sekedar persahabatan? Dan kenapa aku tidak menikahinya saja, dia juga tidak akan mungkin menolakku. Tapi kenyataannya aku tidak menjalin hubungan apapun dengannya selain hubungan persahabatan saja. Bahkan saat aku menyadari kalau dia memiliki rasa padaku, aku selalu berusaha menghindar darinya agar dia tahu dan sadar kalau aku tidak memiliki perasaan apapun padanya. Jawab Arya yang kemudian mengelus rambut Tasya. Tapi tetap saja itu salah kamu. Timpal Tasya. Kok salah aku? Salah di sebelah mananya? Tanya Arya yang tidak mengerti maksud Tasya. Ya salah kamulah. Siapa suruh kamu itu terlalu tampan dan mempesona? Jawab Tasya. Arya yang mendengar jawaban Tasya pun hanya tertawa. Seumur hidup Arya baru kali ini bertemu dengan wanita yang aneh dan tingkahnya yang kadang tidak terduga. Namun Arya sangat beruntung bisa memilikinya. Kamu tidak cemburu? Tanya Arya. Untuk aku cemburu, ucap Tasya. Jadi kamu sama sekali tidak ada rasa cemburu padaku? Kata Arya dengan sedikit tak percaya akan ucapan Tasya.
Pasalnya Arya sering merasakan cemburu padanya. Bahkan tadi saat melihat Vian bersandar di pundak Tasya, Arya sangat cemburu, namun Arya tahan karena Arya mengerti keadaannya saat itu seperti apa. Lagi pula Arya juga tahu kalau Vian menyukai Cecilia, jadi rasa cemburunya masih bisa Arya tahan. Lagi pula Arya sudah menganggap Vian saudara. Tidak. Untuk apa aku cemburu sedangkan aku tahu kalau kamu hanya mencintai aku. Sangat-sangat mencintai aku. Jadi aku yakin kamu tidak akan pernah tergoda oleh wanita lain, karena itu aku tidak perlu capek-capek cemburu padamu. Jawab Tasya yang sekali lagi membuat Arya hanya bisa tersenyum. Apa kamu seyakin itu kalau aku tidak akan pernah tergoda dengan wanita lain? Ucap Arya. Ya, aku sangat yakin. Karena di dunia ini tidak ada yang lebih cantik, baik, dan imut seperti aku. Jadi aku yakin kalau kamu tidak akan pernah tergoda dengan yang lain. Tapi kalau sampai itu terjadi, lihat saja aku akan membuat perhitungan denganmu dan wanita itu. Ucap Tasya yang kemudian langsung tersenyum dengan menaikkan turunkan alisnya. Karena besok Arya dan Tasya akan kembali lagi ke London, mereka pun memutuskan untuk pergi ke kediaman Azahra terlebih dahulu untuk sekalian berpamitan. Nanti kita akan menginap atau tidak? Tanya Tasya. Tidak, kita cuman mampir untuk berpamitan doang kok. Jawab Arya dan Tasya pun hanya mengangguk. Setelah 32 menit mereka pun sampai di kediaman Azahra. Mereka pun langsung turun dan masuk ke dalam. Ceklek, pintu utama pun terbuka dan terlihatlah Arya masuk ke dalam rumah sambil menggandeng Tasya. Kak Tasya, teriak Dede bersamaan sambil berlari ke arah Tasya. Halo adik-adik kesayangannya Kak Tasya. Ucap Tasya yang langsung mencubit gemas pipi Dede. Ayo Kak, ayo kita masuk. Ajak Dede. Masuk kemana? Ini sudah ada di dalam. Ucap Tasya dengan konyolnya yang membaut Arya tepuk jidat. Masuk lebih dalam lagi kakak. Ucap Dede bersamaan dan langsung menarik Tasya untuk langsung masuk ke dalam dan bertemu dengan yang lainnya. Akhirnya Arya dan Tasya masuk ke dalam ruang keluarga yang dimana semuanya tengah berkumpul bersama setelah bekerja. Oh iya Arya. Papa dengar kalau kamu dan Tasya akan berangkat ke London lagi. Apa itu benar? Tanya Delon. Iya Pak. Dan Arya kesini untuk berpamitan pada kalian karena besok kami akan langsung pergi. Jawab Arya yang membenarkan ucapan Delon. Apa itu tidak terlalu cepat nak? Mamah kan masih kangen sama kamu dan Tasya. Masa kalian mau ninggalin mamah lagi sih? Ucap Azahra yang tidak rela ditinggal anak dan menantunya. Mamah itu apa-apaan sih, aku itu kan cuman pergi ke London. Lagi pula kan Mama bisa nyusul Arya dan Tasya ke London kapanpun Mama mau, jadi tidak usah bersikap berlebihan seperti itulah mah. Ucap Arya yang melihat Azahra merengek seperti anak kecil padanya. Tapi kan, sudahlah Ra. Biarkan mereka pergi, lagi pula mereka ada urusan di sana, jadi kamu jangan halangi mereka untuk pergi. Ucap Delon memotong ucapan Azahra. Akhirnya Azahra pun mau mengerti. Mereka pun ngobrol cukup lama di ruang keluarga. Sampai akhirnya mereka berhenti untuk makan malam. Mereka pun akhirnya menikmati makanan malam mereka penuh dengan canda tawa. Setelah selesai makan malam, akhirnya Arya dan Tasya pun langsung pamit pulang karena hari pun semakin malam. Arya dan Tasya pun langsung pergi ke kediaman mereka. Arya dan Tasya menempuh waktu sekitar 40 menit barulah mereka sampai di kediaman mereka. Saat mereka turun dari mobil, mereka melihat mobil milik Vian terparkir di depan rumah mereka. Itu bukannya mobil Vian ya? Ucap Tasya pada Arya. Iya, itu memang mobil Vian. Tapi untuk apa dia kesini malam-malam begini? Jawab Arya dan Tasya pun hanya menggelengkan kepalanya. Mereka pun masuk ke dalam untuk memastikan apakah memang Vian ada di dalam. Saat mereka masuk, mereka melihat Vian tengah duduk bersandar di sofa. Vi, apa kamu sudah lama di sini? Tanya Tasya yang tengah berjalan bersama Arya mendekat pada Vian. Tidak terlalu, jawab Vian. Kalau begitu ada urusan apa kamu malam-malam ke sini? Tanya Arya pada Vian. Aku mau cuti terus ikut kalian pergi ke London. Boleh ya? Ucap Vian pada Arya. Aku sih gak masalah. Tapi perusahaan bagaimana? Tanya Arya kembali yang kini sudah duduk bersama Tasya. Kalau masalah perusahaan aku udah bilang kakek Faris dan kakek Faris sudah mengizinkan, tapi tetap aku harus bilang kamu karena sekarang kamu yang memegang saham. Tapi kamu gak perlu khawatir kalau kamu izinkan aku cuti dan ikut kamu ke London, papa yang akan mengurus perusahaan selama aku cuti. Jelas Vian. Baiklah kalau memang seperti itu.
Aku izinkan kamu cuti dan ikut ke London. Hitung-hitung kamu bisa bantu Ian di sana. Jawab Arya. Oke, makasih. Malam ini aku tidur di sini ya, lagian aku juga udah bawa barang-barangku ke sini, jadi besok bisa langsung berangkat dari sini bareng kalian. Ucap Vian. Terserah saja. Jawab Arya yang kemudian bangkit dari duduknya bersama Tasya dan lalu pergi menuju kamar mereka. Sedangkan Vian menuju kamar tamu. Vian memutuskan untuk cuti karena Vian ingin mengubur perasaannya dalam-dalam. Karena itu Vian tidak ingin bertemu dengan Cecilia untuk sementara waktu. Keesokan harinya Tasya, Arya, dan Vian sudah siap untuk pergi ke bandara dan pergi ke London menggunakan jet pribadi Arya. Kepergianku kali untuk membuang dan mengubur semua perasaanku padamu Cecilia. Aku berharap kamu bisa hidup bahagia tanpa aku, apalagi Arya. Karena aku tidak akan membiarkanmu untuk merebut Arya dari Tasya, tapi bukan berarti aku masih mengharapkanmu karena aku sudah tidak sedikit pun mempunyai harapan lagi sekarang padamu. Batin Vian. Mereka pun akhirnya pergi menuju bandara dan langsung pergi menuju London untuk melanjutkan rencana selanjutnya pada Fadil.